Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ariska Dia Sujarwo dan juga Bagiatus Sholika yang akan menjelaskan tentang penerapan fungsi nonlinier. Pembahasannya yaitu yang pertama kurva transformasi produksi dan yang kedua kurva indifference. Yang pertama yaitu kurva transformasi produksi. Kurva transformasi produksi adalah suatu proses produksi dapat menghasilkan dua atau lebih produk yang berbeda, baik dalam jenisnya maupun mutunya. Dua atau lebih produk yang berbeda ini dihasilkan dengan menggunakan input yang sama dan teknologi yang sama. Selanjutnya, suatu kurva transformasi produksi dapat didefinisikan sebagai titik kombinasi antara jumlah dua jenis produk yang dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi atau input. Misalkan jumlah kedua jenis produk itu adalah X dan Y. Kurva transformasi produksi menunjukkan hubungan sebagai berikut. Jika jumlah jenis produk X bertambah, maka jumlah produk Y akan berkurang atau sebaliknya. Perhatikan bahwa secara ekonomi, kurva transformasi produksi dianggap cekung terhadap titik asal atau origin. Semakin jauh kurva transformasi produksi dari titik asal 0, berarti semakin banyak input yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu macam-macam kurva transformasi produksi, ada 4 gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu contoh soal. Suatu perusahaan menghasilkan dua jenis baja dengan mutu yang berbeda dengan proses produksi yang sama dengan jumlah X dan Y. Kurva transformasi produksi untuk sejumlah input yang sama untuk input yang digunakan dinyatakan dengan persamaan X sama dengan 20 min 4Y min Y kuadrat. A. Berapakah jumlah produk baja X dan Y terbanyak yang dapat dihasilkan? B. Berapakah jumlah produk baja X dan Y yang akan dihasilkan agar supaya X sama dengan 4Y? Yang ketiga, gambarkanlah kurva transformasi tersebut. Penyelesaiannya yaitu yang A, X terbesar apabila Y sama dengan 0 sehingga X sama dengan 20 unit. Y terbesar apabila X sama dengan 0 maka 0 sama dengan 20 min 4Y min Y kuadrat atau Y kuadrat plus 4Y min 20 sama dengan 0. Y1, 2 sama dengan min 4 lebih dari akar 16 min dalam kurung 4 kali 1 min 20 tutup kurung per 2 sama dengan min 4 lebih dari akar 96 per 2. Y1 sama dengan min 4 plus 9,8 per 2 sama dengan 5,8 per 2 sama dengan 2,9. Y2 sama dengan min 4 min 9,8 per 2 sama dengan min 135,8 per 2 sama dengan min 4,9, tidak memenuhi. Jadi jumlah produk X yang terbanyak adalah 2,9. Yang B, dengan mensubstitusikan X sama dengan 4Y ke dalam X sama dengan 20 min 4Y min Y kuadrat diperoleh 4Y sama dengan 20 min 4Y min Y kuadrat. Y kuadrat plus 8Y min 20 sama dengan 0 dalam kurung Y plus 10 tutup kurung buka kurung Y min 2 sama dengan 0. Y1 sama dengan min 10, tidak memenuhi. Y2 sama dengan 2. X sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi jumlah yang harus diproduksi X adalah 8 dan Y adalah 2. Selanjutnya yang C dapat dilihat pada slide selanjutnya. Ini adalah gambar 8.26 yaitu kurva transformasi produksi dengan persamaan X sama dengan 20 min 4Y min Y kuadrat. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Bagiatus. Selanjutnya adalah kurva indifference. Dalam dunia nyata, seorang konsumen akan memilih di antara barang ribuan dan jasa yang ada. Tetapi untuk memudahkan analisis, maka kita misalkan hanya dengan dua macam barang yang dikonsumsi, yaitu barang X dan Y. Kombinasi konsumsi dari dua macam barang atau jasa akan dianalisis dengan menggunakan kurva indifference. Hal ini dikarenakan
kurva indifference menunjukkan semua kombinasi dua macam barang yang dapat memberikan tingkat kepuasan atau utilitas yang sama bagi konsumen. Disebut indifference karena pada titik-titik di sepanjang kurva akan memberikan total kepuasan yang sama. Jadi kurva indifference menunjukkan titik-titik kombinasi dari barang X dan Y yang dapat memberikan tingkat kepuasan atau utilitas total yang sama bagi konsumen. Kurva indifference dapat diperoleh dari fungsi utilitas yang berbentuk U sama dengan F dalam kurung X, Y, yang dimana U adalah tingkat utilitas atau kepuasan total konsumen, X adalah jumlah barang X yang dikonsumsi, Y adalah jumlah barang Y yang dikonsumsi. Bila kurva indifference ini digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, maka akan tampak seperti gambar berikut. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang X yang dapat dikonsumsi oleh konsumen dalam waktu tertentu, dan sumbu vertikal menunjukkan jumlah barang Y yang dapat dikonsumsi oleh konsumen dalam waktu tertentu. Kurva indifference mempunyai kemiringan negatif karena jika barang X bertambah konsumsinya, maka barang lain Y akan berkurang konsumsinya oleh konsumen agar tingkat kepuasan konsumen tetap. Kurva indifference cembung terhadap titik asal atau 0,0. Ini berarti semakin banyak barang X yang konsumen konsumsi, semakin sedikit jumlah barang Y yang harus konsumen korbankan untuk mendapatkan tambahan barang X atau delta X. Hal ini dikenal dengan hukum tingkat substitusi marginal yang menurun. Dengan kata lain, semakin langka atau scarce suatu barang, semakin besar pula nilai substitusinya terhadap suatu barang yang akan digantinya. Jadi, secara sistematis, kurva indifference akan mempunyai kemiringan yaitu delta Y per delta X yang semakin kecil bila kita bergerak pada kurva indifference semakin ke bawah. Selanjutnya, bila parameter U dalam persamaan utilitas diubah-ubah besarnya menjadi U1, U2, dan U3, maka akan diperoleh sehimpunan kurva indifference yang satu sama lainnya tidak saling memotong. Ini disebut peta indifference atau indifference map. Petanya ditunjukkan bawah ini di gambar ini. Kurva indifference yang terletak semakin jauh dari titik asal atau 0,0 menunjukkan tingkat konsumsi barang yang lebih banyak atau tingkat kepuasan total yang besar. Kurva indifference pada peta indifference tidak saling berpotongan satu sama lain. Kurva indifference mempunyai 5 sifat, yaitu 1. Kurva indifference menunjukkan tingkat kepuasan atau utilitas yang konstan terhadap setiap kombinasi yang terdapat di sepanjang suatu kurva indifference. Yang kedua, kurva indifference mempunyai kemiringan negatif. Yang ketiga, kurva indifference cembung terhadap titik asal 0,0. 4. Kurva indifference yang makin jauh dari titik asal 0,0 semakin tinggi tingkat kepuasan atau utilitas. Dan nomor 5, dan yang kelima adalah kurva indifference tidak saling memotong satu sama lain. Kurva-kurva yang memenuhi kelima sifat di atas untuk menunjukkan kurva indifference adalah lingkaran, hiperbola, dan parabola. Yang pertama ada kurva indifference yang berbentuk lingkaran. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat yang titik pusatnya dipindahkan ke titik A, sehingga rumusnya menjadi buka kurung X min A tutup kurung kuadrat plus buka kurung Y min A tutup kurung kuadrat sama dengan A kuadrat, atau X plus Y plus akar 2XY sama dengan A. Bila
Bila parameter A dalam persamaan di atas diubah, maka akan diperoleh sehimpunan kurva lingkaran. Tetapi yang dipakai hanyalah busur seperempat lingkaran yang menyinggung sumbu X dan Y di titik A,0 dan 0,A. Yang selanjutnya adalah kurva inference yang berbentuk hiperbola. Hiperbola sama sisi XY sama dengan A. Hiperbola sama sisi XY sama dengan A yang dapat digeser sejajar sampai pusatnya berhimpit dengan titik min H, min K di kuadran 3 sehingga persamaannya menjadi buka kurung X plus H tutup kurung buka kurung Y plus K tutup kurung sama dengan A. Sumbu asimtot A tegak X sama dengan min H dan sumbu asimtot datar Y sama dengan min K dengan titik potong sumbu X sama dengan A per K min H, titik potong sumbu Y sama dengan A per H min K. Jika parameter A dalam persamaan di atas diubah, maka akan diperoleh sehimpunan kurva hiperbola sama sisi. Tetapi yang digunakan hanyalah bagian hiperbola di kuadran 1. Yang selanjutnya adalah kurva inference yang berbentuk parabola. Parabola Y sama dengan X kuadrat per A kuadrat yang dipindahkan sejajar sehingga titik puncaknya berada pada garis Y sama dengan min K dengan sumbu X nya berubah menurut H dalam kurung A plus 1, maka persamaannya menjadi Y plus K sama dengan X min H buka kurung A plus 1 tutup kurung kuadrat per A kuadrat, atau akar Y plus K sama dengan X min H A min H per A, atau bisa juga X min H per akar Y plus K plus H sama dengan A. Bila parameter A dalam persamaan di atas diubah, maka titik puncak parabola bergeser sepanjang garis Y sama dengan min K dan membentuk sehimpunan kurva parabola. Titik sumbu X sama dengan H dalam kurung A plus 1 tutup kurung plus A akar K. Titik sumbu Y sama dengan H kuadrat buka kurung 1 plus 1 per A tutup kurung kuadrat min K. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.